Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrunsa Kamelia dari kelas RA6 Prodi Manajemen dengan NIM 211527 semester 5 dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabduhi SEMM. Pengertian perencanaan strategi menurut Carter dan Armstrong 2008 mengemukakan perencanaan strategi adalah proses pengembangan dan mempertahankan kecocokan strategi antar tujuan dan kemampuan organisasi serta peruangan pemasaran yang sedang berubah. Perencanaan strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau target market dari suatu bisnis. Perencanaan strategi pemasaran berisiko digunakan baik itu untuk bisnis berisiko besar ataupun kecil. Tujuan perencanaan strategi pemasaran adalah mencapai tujuan secara maksimal. Sistem informasi ada 5 subsistem: informasi pemasaran, subsistem pemasaran, subsistem promosi, subsistem harga, manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan program yang merancang untuk menciptakan nilai tinggi bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Dan fungsi manajemen pemasaran di antaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Beberapa fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain: yang pertama, analisis pasar; yang kedua, segmentasi pasar; yang ketiga, menerapkan pasar sasaran. Tujuan manajemen pemasaran: yang pertama, menciptakan demand atau permintaan, yaitu membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selaras konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan tim perusahaan merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru, artinya mengelaborasi dan mengidentifikasi pelanggan secara luas. Yang keempat, memuaskan pelanggan, menciptakan konsumen baru. Tidak cukup perusahaan harus mengembangkan dan mengidentifikasi produk, barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Proses pemasaran menurut Philip Carter, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengetahuan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Proses pemasaran. Bisnis menerapkan proses pemasaran untuk kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membutuhkan koordinasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengetahui proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatannya
dan keuntungan dengan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan klien, dan memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dan memenuhi keinginan pelanggan secara lebih efektif. Pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Produk tersebut bisa digunakan untuk memperkuat sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Yang ketiga, fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing, pemasaran yang berhubungan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk dan jasa. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, manufakturkan energi dan sumber daya, memperkuat operasi, memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama, menetapkan kesepakatan seputar hasil atau tujuan, dan menilai serta menyesuaikan arah organisasi dalam merespon terhadap lingkungan yang berubah. Perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi membutuhkan pemikiran dan perencanaan yang matang dari pihak manajemen tingkat dan pada perusahaan. Adapun proses perencanaan strategi sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Yang kedua, analisis SWOT pemasaran perusahaan. Yang kedua, penentuan tujuan atau objek pemasaran. Yang kelima, penetapan target pemasaran. Yang keenam, penyesuaian perencanaan pemasaran. Yang ketujuh, penyesuaian program pemasaran. Yang kedelapan, penyusunan kerangka pemasaran. Informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling berkaitan dari orang, peralatan, dan produsen yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan penyempurnaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi memiliki berbagai manfaat seperti 1. Mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan dengan melihat data-data pemasaran perusahaan dan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Sistem ini akan menghasilkan sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan efektif dan efisien. Yang ketiga, mengetahui persaingan yang akan mengancam perusahaan. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah berkait para pesaingnya. Riset informasi. Riset pemasaran memiliki berbagai manfaat penting, termasuk 1. Memahami pasar. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, klarifikasi peluang. Yang keempat, meminimalkan risiko. Yang kelima, meningkatkan risiko. Yang keenam, persaingan yang lebih
kuat. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, pengukuran kinerja. Dengan demikian, riset pemasaran adalah alat penting dalam penghubungan dan pertumbuhan bisnis. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan dengan melihat data-data pemasaran. Perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai pelanggan. 2. Mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Sistem ini akan menghasilkan sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan efektif dan efisien. Yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang akan mengancam perusahaan. Sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan mengemukakan masalah terkait para pesaing. Dan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi pemasaran adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai pasar, pelanggan, persaingan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis. Beberapa tujuan utama dari riset informasi pemasaran meliputi: yang pertama, memahami pasar; yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan; yang ketiga, mengidentifikasi peluang; yang keempat, memahami pelanggan; yang kelima, mengevaluasi kepuasan pelanggan; yang ketujuh, memperbaiki kinerja pemasaran; yang ketujuh, mengukur kinerja pesaing; yang kedelapan, meminimalkan risiko; yang kesembilan, mengambilkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran meliputi: yang pertama, evaluating, bertujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua, understanding, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Yang ketiga, predicting, bertujuan untuk memprediksi pasar. Yang keempat, controlling, bertujuan untuk menjaga setiap proses bisnis yang tengah berjalan dan dilakukan secara reguler untuk mengatasi. Segmentasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respons terhadap pemasaran secara selektif. Targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan menentukan pasar sasaran dengan memiliki satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Positioning adalah aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen secara memberikan informasi mengenai keunggulan produk dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Suatu perusahaan menggunakan segmentasi, yaitu agar perusahaan segmentasi pasar yang baik dapat membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan yang menjadi tujuan perusahaan. Sedangkan dengan melakukan targeting, perusahaan dapat menentukan dan membagi pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Dengan melakukan positioning, perusahaan dapat melakukan penguatan merek agar selalu diingat kuat oleh konsumen. Pengertian bauran pemasaran. Yang pertama, bauran pemasaran atau marketing adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan dari sistem pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix juga memiliki pengertian, yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang
membutuhkan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Di bauran pemasaran, pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran pemasaran, yaitu produk, price, plans, promotion. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix berkembang menjadi 7P: produk, price, plans, promotion, play, proses, cycle. Pentingnya marketing dalam pengembangan strategi. Marketing memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai, dan menciptakan nilai yang membedakan dari pesaing. Marketing dalam pengembangan strategi, penelitian pasar, segmentasi dan targeting, pengembangan produk atau layanan, branding, promosi dan komunikasi, distribusi harga, pemasaran digital, analisis kinerja dan pelanggan. Kesimpulan, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menetapkan, dan mengandalkan program yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga dapat diperoleh seberapa benar peluang untuk membuat pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Beberapa fungsi pemasaran yaitu dengan saling mendukung, antara lain: yang pertama, analisis pasar; yang kedua, segmentasi pasar; yang ketiga, Sekian dari menentukan saya. pasar sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.